Halo anak-anak, kita jumpa dalam video kita. Ini menjadi video pertama dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Jadi, sebelum Zoom akan berlangsung, 1 hari sebelumnya, Miss akan mengirimkan video. Jadi anak-anak bisa belajar terlebih dahulu materi pembelajaran kita, dan jika ada materi yang tidak mengerti, bisa ditanyakan saat kita tatap muka di dalam Zoom. Oke? Baik. Kelas 2, pelajaran 1, hidup rukun. Nah, ini materi kita ya. Nah, tetapi dalam pelajaran 1, hidup rukun, kita akan belajar 2 materi. Nah, materi kecilnya. Nah, dalam video pertama ini kita akan belajar materi A, rukun di rumah dan saat bermain. Nanti di next video itu adalah masih di pelajaran 1 tapi di materi yang B. Oke. Baik, kita masuk ke halaman halaman 2. Rukun di rumah dan saat bermain sesuai sila Pancasila. Di sini ada cerita di halaman 2 dan di halaman 3. Ayo membaca. Jadi Miss harapkan anak-anak sudah membaca ceritanya sebelum kita Zoom. Nah, dan saat Zoom nanti Miss akan mencoba anak-anak untuk membaca. Miss mau lihat anak-anak Miss sudah pandai baca belum? Nah, bagi yang belum, terus belajar membaca di rumah ya. Oke. Nah, di sini cerita judulnya Kerukunan di Rumah Andi. Nah, kerukunan di rumah Andi. Nah, Andi ini adalah seorang adik. Nah, dia punya adik ya. Karena adiknya bernama Tiara. Nah, jadi Andi ini abangan atau koko ya. Nah, Tiara ini masih bayi, umurnya itu masih 5 bulan. Tiara ini sering menangis pada malam hari. Saat Tiara menangis, Andi itu ikut terbangun loh. Kakek juga ikut terbangun. Ayah membantu ibu menenangkan Tiara. Nah, Andi juga turut membantu ibu menghibur Tiara. Kata ibu, Tiara menangis karena lapar. Nah, anak-anak Miss, ada nggak nih yang karena lapar nangis? Ayo, ada nggak? Lalu ibu juga berkata bisa juga karena pipis. Wah. Lalu ibu juga berkata atau karena merasa tidak nyaman. Tiara kan belum bisa bicara. Jadi Tiara tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa menangis. Andi sayang nggak dengan Tiara? Oh, Andi sayang Tiara, kata kakek. Dahulu Andi juga sering menangis. Sekarang Andi senang bercerita dan tertawa. Apakah ibu juga begitu, Kek? Kata Andi kepada kakek. Dan kakek mengangguk sambil tersenyum. Andi melihat ibu mengganti pakaian Tiara. Andi segera membantu ibu. Dan ibu tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Andi. Begitulah kerukunan di rumah Andi. Mereka saling membantu, mereka selalu bekerja sama, dan mereka hidup dengan rukun. Nah, nanti Miss mau anak-anak bisa menceritakan kembali ya ceritanya. Oke. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini di materi ini? Nah, tujuan pembelajaran kita, peserta didik yaitu anak-anak diharapkan dapat mengenal jadi bukan hanya kenal ya, mengenal dan menentukan perilaku rukun di rumah. Nah, dan di tempat bermain sesuai sila Pancasila yang benar. Jadi jangan hanya tahu, tapi menentukan itu berarti melakukannya. Nah ya, jadi diterapkan sila Pancasila itu.
baik di rumah dan di tempat bermain, sehingga anak-anak tetap hidup rukun. Baik, kita masuk di halaman 3. Tapi sebelum halaman 3, kita lihat dulu rukun di rumah dan saat bermain sesuai sila Pancasila halaman 2. Apa sih itu hidup rukun? Nah, anak-anak harus tahu dulu. Hidup rukun adalah hidup yang saling hormat menghormati dan saling menyayangi di antara sesama manusia. Jika seseorang menghormati orang lain, maka orang lain itu pun akan menghormati orang tersebut. Apa sih manfaat hidup rukun? Nah, yang pertama, akan menciptakan komunikasi yang baik. Nah, karena kerukunan akan menciptakan interaksi yang baik. Yang kedua, akan menghindari pertikaian atau konflik atau masalah. Nah, jadi ketika komunikasi terjalin dengan baik, maka akan menurunkan keegoisan, akan menurunkan kemarahan. Nah, jadi semua berjalan dengan baik dan menciptakan ketenangan hidup. Jadi kan kalau kita sudah hidup rukun pasti akan tenang. Tidak ada lagi yang berantem-berantem. Nah, tidak ada lagi yang ejek-ejekan. Nah, ya. Jadi menciptakan kemakmuran. Lalu apa sih contoh hidup rukun? Nah, di rumah bermain dengan kakak dan adik atau koko dan titi, makan bersama keluarga, meminjami adik mainan, membantu orang tua, dan belajar dengan kakak. Jadi kalau ada kakaknya yang ngajarin, jangan marah sama kakaknya, tapi belajar dengan baik. Nah, kalau contoh hidup rukun di sekolah bagaimana? Nah, karena saat ini kita ada di Zoom, jadi anak-anak belum bisa untuk mempraktekannya, tetapi bisa di Zoom. Nah, contohnya bermain dengan teman. Nah, kalau bermain dengan teman kan sekarang nih belum bisa. Nah, jadi anak-anak masih di rumah. Jadi bisa bermain dengan adik. Nah, kalau sudah masuk sekolah, menjalankan piketnya, belajar kelompok, dan terutama tidak mengejek temannya. Nah, kalau contoh hidup rukun di masyarakat bagaimana? Menjenguk atau menengok tetangga yang sedang jatuh sakit. Nah, tetapi untuk zaman saat ini atau kondisi saat ini, jangan kemana-mana ya. Tetap stay in home, jangan keluar-keluar dulu. Tetap jaga kesehatan, oke? Nah, baik, kita masuk ke materi ini. Mengapa sih hidup rukun senantiasa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, karena hidup rukun itu senantiasa akan menghasilkan komunikasi yang baik, mau di rumah, di masyarakat, di sekolah. Nah, ini juga menjadikan kehidupan kita menjadi harmonis, aman, dan tentram, bahkan mempererat tali persaudaraan. Jadi kita harus belajar untuk hidup rukun. Dan bagaimana cara menciptakan hidup rukun di dalam masyarakat? Menghormati tetangga, saling tolong-menolong, dan melakukan musyawarah jika ada permasalahan, jika ada konflik, jika ada kendala. Oke? Nah, sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Nah, bagaimana sih ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? Nah, itu ciri-cirinya bisa membina hubungan antara anggota keluarga dengan saling menghormati dan menghargai. Ini contoh gambarnya. Ya kan? Jadi sama-sama membersihkan rumah, bermain dengan adik. Nah, lalu kalau dengan bermasyarakat atau bertetangga, sama, menghormati, menghargai, bergotong royong. Seperti ini, sama-sama, ya. Oke, kalau di sekolah, nah sama juga, saling menghormati, menghargai, menjalankan piket. Seperti gambar berikut ini, bermain dengan teman, tidak mengejek. Itu adalah ciri-cirinya ya. Kalau hidup rukun. Oke, kita ayo membahas halaman 3, ayo jawab.
Lengkapi kalimat dengan memilih kata yang tepat. Jadi dipilih ya. Nah, jadi dipilih dari kalimat nomor 1 sampai 10, lihat di sebelahnya ada kata. Nomor 1, nama titik-titik Andi adalah Tiara. Nama adik. Nah. Nomor 2, ayah titik-titik ibu menenangkan Tiara. Membantu. Iya ya. Jadi boleh tarik garis, boleh di bukunya ditarik garis ya. Nomor 3, Andi turut membantu ibu ngapain? Menghibur Tiara. Nomor 4, ibu mengucapkan terima kasih. Nomor 5, keluarga Andi saling membantu dan selalu bekerja sama. Nomor 6, keluarga Andi hidup dengan rukun. Nomor 7, hidup rukun terasa nyaman. Nomor 9, titik-titik adalah contoh tidak rukun. Apa contoh tidak rukun? Bertengkar. Good job. Nomor 9, kita harus rukun dengan siapa saja. Jadi jangan pilih-pilih orang ya. Dan nomor 10 terakhir, kita titik-titik terima kasih jika dibantu. Mengucapkan. Jadi jangan lupa ya, mengucapkan ketika orang lain membantu, mengucapkan terima kasih. Oke, kita masuk ke halaman 4. Halaman 4, berilah tanda checklist pada gambar yang menunjukkan kerukunan di rumah dan tuliskan alasanmu. Dan berikan tanda cross pada gambar yang tidak menunjukkan kerukunan di rumah. Nomor 1. Iya, checklist. Kenapa? Jawabannya ya, alasannya karena saling membantu membersihkan rumah. Nomor 2. Iya, betul, cross. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak bermain dengan adik di rumah. Lanjut kita bagian C-nya, yaitu beri tanda checklist yang sesuai dengan perilakumu di rumah. Nah, kalau ini kan perilaku di rumah. Ayo, benar nggak ya? Nomor 1, berbagi makanan dengan kakak atau adik. Aduh, ayo, ada yang berbagi atau ada yang pelit nih? Nah, oke. Nomor 2, membantu ibu di dapur. Ada yang bantu nggak? Nah, nomor 3, bertengkar dengan kakak dan adik. Ada yang bertengkar nggak? Ya, kalau ada yang bertengkar, baikan lagi ya. Oke, bermain lagi ya. Nah, nomor 4, ada nggak yang berebut mainan dengan adik atau kakaknya? Nah, dan yang terakhir, bekerja sama nggak dalam membersihkan rumah? Iya, Miss harapkan anak Miss bisa menceklis sesuai dengan perilakumu di rumah ya. Untuk bagian C halaman 4. Baik, untuk halaman 5 itu ada ayo membaca kerukunan di lapangan. Nah, di sini ada cerita tentang Juna dan teman-temannya yang berlatih sepak bola. Mereka berlatih sepak bola di situ. Jadi nanti dibaca ya, dan nanti di Zoom Miss akan infokan anak-anak untuk membaca. Oke, delas kita terakhir. Contoh pengalaman sila ketiga, apa saja sih? Bekerja sama, rela berkorban, bangga akan karya bangsa, mencintai segala hal yang dibuat, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan karya-karya lokal atau buatan anak bangsa, dan berteman, bahkan membantu orang lain tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dan yang terakhir, tidak menimbulkan keributan atau perselisihan antar masyarakat. Ini dia ya. Bunyi Pancasila ketiga adalah Persatuan Indonesia dengan lambang iya, pohon beringin. Oke, pintar. Baik, halaman 6. Tulis huruf B jika pernyataan berikut benar dan S jika pernyataannya salah. Oke, di bukunya ya. Itu kan ada kotak tuh. Kalau di buku ada, tapi kalau di videonya tidak ada. Oke, nomor 1. Setiap Rabu sore Juna berlatih sepeda. Oke.
Nomor 2, Nano tidak bisa berlatih lagi karena pindah ke Bandung. Benar. Nomor 3, Juna dan teman-temannya seharusnya memarahi Bambi. Salah. Nomor 4, Bambi berlatih dengan sikap disiplin. Benar. Nomor 5, sikap disiplin adalah perilaku terpuji. Benar. Bikin ya hurufnya ya. Nomor 6, Juna dan teman-teman bekerja sama saat berlatih sepak bola. Benar. Nomor 7, sikap kerjasama sesuai sila ketiga Pancasila. Benar. Lambang sila ketiga Pancasila adalah burung Garuda. Salah ya, karena lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Nomor 9, sila ketiga Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Salah, kalau bunyinya Persatuan Indonesia. Nomor 10, kita harus melakukan kerjasama dalam kebaikan. Benar. Bagian ayo lakukan. Tandailah gambar sila ketiga Pancasila. Ayo ditandain. Nah, ini dia ya. Tuliskan sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia itu bunyinya ya. Nomor 3, tuliskan 2 contoh. Bekerja sama dan rela berkorban. Oke, wah, video materi kita sampai di sini untuk materi bagian A. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Thank you for watching my video. Bye bye.